Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini, tanggal 8 November 2020, kita melakukan ibadah Minggu bersama keluarga secara online. Ibadah online kali ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadahan ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14a. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan, Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga dimanapun berada. Saudara, tema ibadah kita hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Adapun firman Tuhan yang melandasi ibadah kita diambil dari Matius pasal 25 ayatnya yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jagalah pelita dan jangan
Marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Sang sumber kehidupan yang terus menaungi setiap umat-Nya, bahkan di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini, Engkau setia bagi kami. Kami menyadari Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak kami imbangi dengan hidup yang bijaksana. Mestinya di masa-masa yang berat ini, kami harus selalu mengisi minyak kehidupan kami, supaya kami tidak tergerus dan jatuh pada kekhawatiran kami. Kami merasa bahwa hidup ini sudah kami antisipasi melalui segala perilaku, protokol kesehatan, penghematan dan yang lain sebagainya. Tapi kami lupa, seharusnya ketika kami diingatkan untuk bijaksana dan antisipatif, kami harus terus bersandar hanya kepada Engkau. Maka ampunilah kami dan kuatkanlah kami untuk terus melangkahkan hidup kami hanya berlandaskan pada kekuatan Allah yang sungguh mengasihi kami. Inilah kami yang siap berbakti. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bagi kita semua yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah dari Tuhan melalui 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14 demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Aku pun dibasuhnya
kita siapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami sungguh bersuka cita tatkala kami hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Maka bukalah pintu perbendaharaan surgawi, supaya minyak dan pelita kami terus menyala, dan kami dapat melangkahkan hidup kami dan tidak tergelincir. Inilah kami yang siap mendengar, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita diingatkan jangan sampai kita kehabisan minyak agar pelita kita tidak padam ketika kita menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan hari maupun saatnya. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, seperti yang diceritakan dalam video berikut ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya lalu dengan bersukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, para teolog menyebutkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita hidup di zaman atau di masa antara. Antara apa dengan apa? Antara ketika dahulu Tuhan Yesus datang, kemudian berkarya, mati dan bangkit dan kembali ke surga. Kita hidup di antara itu, dan nanti pada ujungnya adalah parousia, kedatangan Kristus yang kedua, yang melangsungkan penggenapan karya keselamatan. Nah saudara, maka kalau digambarkan bahwa hidup kita itu seperti lapisan sandwich. Jadi lapisan pertama dan yang di atas adalah semacam roti tawar dan sejenisnya. Lalu di tengahnya itu ada sayuran, keju, kemudian daging asap. Nah di tengahnya itu adalah sekarang ini, di mana kita hidup. Ada begitu banyak isian. Nah barulah yang paling atas adalah, roti paling atas itu adalah penggenapan keselamatan. Gambaran ini menjadi penting untuk mempermudah kita
mengerti pesan firman yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Gambaran gadis bijaksana dan gadis bodoh itu sejatinya adalah sebuah eskaton, sebuah rentang waktu. Dan di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar tentang eskatologi. Waktu yang kita tidak mampu mengukur. Dan kadang-kadang waktu ketika kita menantikan sesuatu itu sungguh melelahkan. Bukankah para gadis tadi, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, ketika menanti mempelai mereka terlelah, terkantuk. Maka hari ini kita diingatkan dalam masa yang disebut eskaton itu, kita mesti bersiap. Dengan apa, saudara-saudara? Bahwa eskatologi ini hendak menuntun saudara dan saya, mengharuskan kita mengerti sebuah waktu. Waktu eskaton itu, loh, bukankah kita juga mengerti? Pada umumnya kan orang taunya kan detik, waktu, hari, jam, sewindu dan seterusnya. Bahkan 1000 tahun kita tahu itu disebut milenium, tetapi tidak dengan eskaton. Eskaton adalah sebuah waktu yang berbicara tentang kekekalan, sebuah keadaan yang tidak dipengaruhi oleh batasan, ukuran, dan sebagainya. Itulah eskaton. Dan disinilah lewat perumpamaannya, saudara-saudara, Tuhan Yesus tengah menjabarkan sebuah eskatologi, pemahaman tentang eskaton, soal waktu, bagaimana kita mesti bersikap. Dan di situ kita menjumpai ada 10 gadis, 5 bijak, 5 yang lain bodoh. Maka mari kita masuk kepada Injil. Saudara, di ayat pertama kita menjumpai bahwa Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan sorga. Nah, itu berarti ada 2. Kerajaan sorga secara luas berarti dalam suasana kingdom of God, kingship, kehadiran sorga yang kita bisa rasakan saat ini. Kehadiran kerajaan sorga yang ada di tengah manusia. Baik itu keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Nah, maka kerajaan sorga yang kedua adalah tentu pada penggenapannya, yaitu parousia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kedatangan Kristus, kedatangan kerajaan surga, kedatangan Sang Mesias. Nah, penggenapan atau pengertian yang kedua inilah yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah para gadis. Kalau bahasa sekarang mereka ini bridesmaid. Tentu ini bukanlah sebuah cerita yang fiktif ataupun cerita dongeng. Melainkan perumpamaan Yesus diambil dari peristiwa sehari-hari, budaya yang berlaku waktu itu. Ada para gadis yang ditugaskan untuk menyambut mempelai laki-laki. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, saudara-saudara, apakah yang membedakan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh ini? Apakah 5 gadis bijaksana ini lebih tahu kapan mempelai laki-laki datang? Yang pertama. Yang kedua, apakah karena mereka bijak, mereka tidak tertidur? Dan yang ketiga, apakah mereka yang bijak itu membawa pelita yang lebih indah, lebih bagus? Ternyata enggak. Keduanya sama-sama enggak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka sama-sama tertidur, baik yang bijak maupun yang bodoh di ayat 5. Mereka sama-sama mencoba setia menanti kedatangan sang mempelai, tetapi juga sama-sama kaget ketika mendengar iring-iringan mempelai itu datang, ayat 6 dan 7. Nah, saudara-saudara, pelita yang dibawa ke 5 gadis yang bijaksana juga sama dengan yang dibawa oleh gadis lainnya. Nah, lalu apa yang membedakannya? Nampaknya kita tahu bahwa ke 5 gadis bijaksana
tidak hanya membawa pelita, mereka juga mempersiapkan minyak tambahan. Saudaraku, tentu semua gadis pilihan yang ada di sana mengerti benar bahwa peristiwa menyambut mempelai laki-laki itu bukan hal yang asing. Mereka tahu ada kemungkinan apakah akan lebih cepat atau delay atau lambat. Karena biasanya pengantin pria harus melakukan lobby-lobby, nego-nego, tawar-menawar tentang mas kawin dan sebagainya. Itu adalah sebuah pembahasan yang cukup memakan waktu berlarut-larut. Maka sebagai orang yang sudah tahu situasi itu, harusnya orang bersiap membawa minyak tambahan, membawa apa yang mesti dibutuhkan ketika ada situasi yang memang tidak terduga. Jadi tidak kehilangan fungsi sebagai bridesmaid, sebagai pengiring mempelai, tidak didiskualifikasi. Tetapi tidak demikian dengan 5 gadis yang bodoh itu. Saudara, mereka disebut bodoh bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan atau cerita pengalaman yang sudah pernah. Tidak. Tetapi mereka lalai. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita pertajam pada sebuah pergumulan kisah ini. Singkat cerita, dalam menantikan mempelai, Tuhan Yesus bertutur, saking lamanya menunggu mereka terkantuk-kantuk. Maka posisi pelita itu nyala atau mati? Nyala tentu. Berfungsi sebagai penerang, tidak seperti kita di sekitaran Jakarta, di kota-kota besar lainnya. Sebagai simbol tetapi juga sekaligus sebagai penerang. Dan benarlah ketika rentang waktu yang unpredictable, rentang waktu yang tidak terduga itu tiba-tiba rombongan mempelai datang. Dan kemudian di situ terdapat indikasi bahwa lampu milik gadis-gadis yang bodoh itu hampir padam. Mereka berkomunikasi kepada gadis-gadis yang bijak. Lampu kami hampir padam, ayat 8. Tolong bagikan minyakmu. Apa jawab para gadis yang bijak ini? Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Rasanya jawaban itu terdengar sadis ya. Bukankah mempelai itu sudah dekat, tinggal masuk saja kok berbagi? Tidak mau. Nanti tidak cukup bagi kami dan kamu. Artinya apa? Kalau berbagi lalu satu waktu semua padam, lalu siapa yang menyambut? Inilah persoalannya. Inilah sebuah pokok persoalan di momen eskaton, di waktu yang kita tidak pernah tahu, tiba-tiba penting. Ternyata kedatangan itu, parousia itu tidak lagi bisa ditangguhkan, tidak lagi bisa menyempatkan diri untuk beli, meskipun nasihatnya belilah. Nah, saudara-saudara, kita mengerti bahwa di saat yang genting, saat persis menjelang kedatangan, kita tahu tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi waktu yang memungkinkan untuk berbagi, untuk sharing. Saudaraku, tentu ini adalah gambaran dari sebuah tradisi waktu itu yang kemudian ditarik menjadi sebuah perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Sebab kita tahu dan dapat dipastikan bahwa di balik pintu itu sebetulnya lampu-lampu ini sudah tidak dibutuhkan. Bukankah sang mempelai itu menjadi sumber cahaya yang jauh lebih benderang, kemuliaan agung berkilau-kilauan di sorga nanti. Tetapi ini sebuah gambaran sehingga
event organizer ketika diketuk pintunya, dia mengatakan, aku tidak mengenal kamu karena kamu tidak siap sedia. Kami tidak lagi butuh lampumu. Kau sudah didiskualifikasi, sudah lewat waktu, dan dandananmu itu sudah acak-acakan. Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi yang mendengar, sekali lagi yang mendengar suaraku. Maka mari kita masuk pada relevansi kitab suci. Kalau disebut gadis-gadis, saya mau katakan bahwa bukankah mereka berada dalam satu komunitas yang sama? Kalau dikatakan gadis-gadis, bukankah dalam komunitas yang sama itu adalah gambaran umat yang sesungguhnya sama-sama menjaga kekudusan dirinya? Kita memahami dalam satu jemaat itu komunitasnya campur-campur. Ada yang bodoh, ada yang bijak. Nah, kalau sudah begitu, apa yang kita mesti lakukan, kerjakan? Kalau Yesus menggambarkan dalam komunitas para gadis ini yang representasi diri kita sebagai jemaat, apa yang mesti kita lakukan? Yang bijak memberikan pelajaran, mengingatkan yang bodoh. Tetapi realitanya bagaimana, saudara-saudara? Para gadis yang representasi umat saat ini dan saat waktu itu justru saling menghakimi. Dan perlu kita ketahui bahwa penulisan Injil Matius ini juga diwarnai dengan berbagai perpecahan sinagoge kala itu. Nampaknya kita tahu bahwa sejak awal gereja berdiri, bait suci, tempat-tempat ibadah telah mengalami perpecahan yang begitu menyedihkan. Saudara, kalau kita perhatikan pada Injil, bukankah gadis-gadis bijak yang digambarkan Tuhan Yesus tidak menghakimi yang bodoh? Belilah, belajarlah, isi lagi bekalmu. Nah, hari ini kita diingatkan, grace is still available. Anugerah itu masih terus ada dan tersedia. Hari ini kita diingatkan, waspadalah, cepat-cepatlah berbalik karena ada limitnya sampai pada parousia. Maka di sini kita mengerti panggilan bijaksana dan antisipatif adalah hidup yang mawas diri. Hidup yang saling mengingatkan, hidup yang berjaga. Jangan sampai pintu ditutup lalu terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kerangka karya keselamatan Allah. Kalau kita ingat pola sandwich, kita ada di masa antara di tengah-tengah itu. Lapisan roti yang pertama memberitahu kepada kita tentang perjanjian lama. Betapa kerajaan Allah itu hampir-hampir tidak terjangkau, tidak tersentuh oleh umat. Umat hanya bisa berhadapan dengan Allah yang murka. Allah terus menerapkan Taurat di kehidupan mereka yang justru bagi umat berasa memberatkan. Dalam keadaan yang tertekan lalu muncul kerinduan kepada Allah yang dilukiskan oleh Kidung Agung. Yang menggambarkan betapa Allah kepingin sekali menjangkau umatnya dengan berbagai cara. Pasangan mempelai yang harmonis yang digambarkan Kidung Agung yang begitu elok, itulah gambaran Allah yang penuh kasih. Sampai datanglah Sang Mesias yang memikul salib. Sampai pada puncak keselamatan Allah yang memungkinkan terjadinya pemulihan, keselamatan. Hingga di lapis tengah, di lapisan yang kedua. Ada irisan daging, sayur penuh dengan nutrisi. Ini kan gambaran anugerah Allah yang luar biasa di hidup kita. Tetapi muncul pertanyaan, kenapa hanya tinggal menunggu momen pesta?
Tidak perlu bersusah payah, tidak perlu berdarah-darah untuk menyelenggarakan pesta abadi. Kok sampai kehabisan minyak? Loh saudara, apa susahnya hanya menanti sampai pada penggenapan? Ternyata hidup tidak semudah yang dibayangkan. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama keletihan hingga tertidur dalam panjangnya malam dan penantian. Saudaraku, mengandaikan gadis-gadis itu adalah komunitas gereja, masalahnya adalah terletak apa yang sedang kita kerjakan. Ketika berhadapan dengan problematika kehidupan, apakah kita terus berjaga dan terus mengisi minyak kita sehingga pelita kehidupan kita hidup menyala-nyala, atau kita mengerjakan yang bagian tengah sampai itu menguras minyak kita hingga hampir redup? Ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Bukankah di masa pandemi ini tenaga, pikiran semuanya tercurah habis? Banyak hal baru yang kita perlu pelajari di kehidupan kita. Seorang ibu yang harus merangkap menjadi guru di rumah tatkala mendampingi anak-anaknya studi online. Para guru, para pendidik yang tergagap-gagap dengan pola baru, pola online, sementara kurikulum itu sudah disediakan onsite. Para pelajar yang tergagap-gagap karena tumpukan tugas yang begitu banyak tetapi mereka tidak bisa mengerjakan. Ada begitu banyak penyesuaian yang terjadi dan penyesuaian tatkala krisis. Berganti haluan tatkala terkena PHK dan seterusnya. Memutar otak dengan modal yang pas-pasan. Pikiran, tenaga, lalu semua orang keletihan. Saudara, data WHO menyebutkan di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami mental illness, mengalami gangguan mental. Karena apa? Karena tingkat kematian akibat pandemi itu terus meningkat. Entah kehilangan orang dikasihi, kehilangan pekerjaan. Dan dalam keadaan yang demikian, kalau kita tidak berupaya dekat sama Tuhan, maka kita akan oleng. Kita akan kehabisan minyak dan pelita kehidupan. Dan bukankah Tuhan Yesus menasehati seberat apapun hidup saudara? Ingat, jangan hanya fokus pada isi tengah. Lapisan tengah yang isinya keju, daging, tomat, selada. Tapi masih ada parusia. Ingat bahwa kita hidup dalam penyelenggaraan Tuhan sehingga kita perlu merefill minyak kita dengan terus-menerus berdoa. Maka yang kedua kita diingatkan tidak boleh kita hidup terfokus dalam masa antara. Bahkan menggunakan firman Tuhan dengan masa yang di tengah itu supaya hidup terberkati, sehat, kaya raya, sampai foya-foya. Tetapi kita juga diingatkan masih ada yang lapisan terakhir yang di atasnya. Nah, masalahnya apakah kita juga menikmati lapisan tengah itu atau kita sedang dalam keadaan yang lain? Maka Luther bertutur bahwa hidup di masa antara ini, di bagian tengah ini, tidak akan pernah lepas dengan panggilan kudus yang bernama salib. Ketika lapisan pertama sudah dilunasi dengan salib Yesus, orang-orang di masa antara ini juga mengemban tugas salib. Apa itu? Dan bagaimana bentuknya? Ya, salib, saudara. Sebuah keadaan bagi orang-orang, bagi mereka yang harus menanggung setiap kemalangan, penganiayaan, semua jenis pencobaan dan kejahatan iblis. Dunia, kedagingan, kesedihan, ketakutan,
kemiskinan, penghinaan, penyakit, kelemahan. Mereka bertahan supaya tetap seperti Kristus. Nah, lalu bagaimana menghubungkan antara salib dengan gadis-gadis bijak itu? Pesannya jelas bahwa mereka yang menanggung kemalangan, bahkan bertahan dalam hidup yang pas-pasan demi Kristus, sejatinya mereka adalah orang-orang yang terus memancarkan terang yang begitu unik. Bukankah terang yang mereka miliki adalah pancaran kasih Kristus sendiri lewat karya penebusan salibnya? Orang-orang yang terus memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan terus-menerus siap untuk dihina. Mereka memberikan diri mereka supaya pelita dan minyaknya terus menyala dan memancarkan bagi banyak orang. Maka kita tahu bahwa hidup bijaksana dan antisipatif yang kedua adalah hidup dalam kekudusan salib. Salib yang memungkinkan minyak dan pelita kita terus-menerus terisi, terus-menerus menyala, menerangi bagi banyak orang. Sehingga kita dimampukan untuk melewati kehidupan yang penuh resiko ini. Di tengah rasa kehilangan, orang berputus asa, kita diingatkan di tengah ini masih ada pengharapan sampai di lapisan yang terakhir, hidup kekal. Inilah yang mesti didengungkan, yaitu berlandaskan kekudusan salib. Maka yang terakhir, saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kita tahu pasti Tuhan datang, tetapi kita tidak pernah tahu kapan. Yang kita tahu adalah Tuhan pasti datang. Maka mari kita persiapkan diri kita baik-baik menyambut kedatangan Tuhan. Tentu sesuatu yang penting. Bukankah saudara dan saya ingin seperti 5 gadis yang bijaksana, yang berbondong-bondong masuk dalam pesta perjamuan Tuhan? Maka teruslah berjaga, teruslah waspada, saling mengingatkan, hidup dalam kekudusan, supaya pelita kita tetap menyala, menerangi hidup kita dan sesama, hingga sang mempelai sorgawi tiba. Amin. Kita mengambil saat teduh.
perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongmu di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, pulau pujinya. Haleluya, haleluya, pulau sembah Dia. Marilah dengan sikap sempurna dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bersama umat percaya dan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa permohonan kita. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kabar Injil-Mu menghadiahkan kami, memberikan kekuatan bagi kami, supaya pelita kehidupan kami terus menyala dan minyak kami terisi penuh. Kami harus dekat kepada Tuhan. Tidak hanya dekat lalu hidup diberkati, melainkan juga supaya kehadiran kami boleh dibukakan dan boleh dirasakan oleh banyak orang. Dalam rasa syukur kami tetap berdoa bagi pemerintah negeri kami, para pemimpin bangsa, supaya mereka terus dimampukan untuk menggerakkan roda perekonomian, supaya roda perekonomian ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ada satupun yang kelaparan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di garda depan, medis dan para medis. Tuhan, lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap uji coba vaksin. Tolong naungi baik medis, para medis maupun setiap relawan yang bersedia. Tuhan, tolong mereka. Ketika kami bersama masih dalam ibadah online, kami berdoa buat gereja-Mu, untuk eksistensi gereja Tuhan yang terus berusaha, berupaya menyelenggarakan ibadah. Biarlah dengan kuat kuasa Tuhan, gereja ini terus boleh menjadi berkat. Engkau terus menilik umat-Mu. Ketika mereka dalam kesusahan, ada yang terhilang, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang merengkuh. Kami pun berdoa bagi panitia Natal. Tatkala gema Natal sudah sayup-sayup terdengar, maka Tuhan juga memberkati segenap panitia, majelis jemaat dan badan pelayanan, supaya gema Natal-Mu boleh menjadikan satu kekuatan baru di kehidupan kami, yaitu pengharapan bersama Yesus dalam hidup yang kekal.
Kami sungguh bersyukur ketika kami belum melakukan apapun, Engkau hadir di ruang-ruang tempat kami berada kami masing-masing. Maka nyalakanlah pelita kami, isilah penuh minyak kami dalam pergumulan, pengharapan, studi, pekerjaan, pelayanan dan apapun itu. Biar semuanya kami landaskan kepada Sang Sumber Hidup, Penasihat ajaib kami, Allah Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukurnya dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, untuk pemeliharaanmu kepada kami dan untuk berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kami, yang selalu kami terima dari Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami membawa sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini agar boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di dalam pelayanan-pelayanan kami di GKI Cinere. Berkatilah tangan-tangan yang selalu memberikan persembahan dengan setia kepadamu ya Bapa, dan kiranya Tuhan juga yang selalu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara, kita diutus untuk terus mewartakan kasih-Nya, menjadi terang dan garam, membawa kabar baik kepada setiap orang, dan percayalah Tuhan Yesus beserta kita. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dia